Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, maka kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai materi, Ibu akan absen terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, Bu. Nuryanti, Hadir, Bu. Nelly, Hadir, Bu. Dominika Santi, Ada, Bu. Maya, ada Bu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Apa alasannya? Ada yang Sakit. tidak Bu. Baiklah. Sebelum kita langsung masuk ke materi, kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian dari ideologi, yang kedua menjelaskan pentingnya ideologi bagi suatu bangsa dan negara, Pagi, Bu. yang ketiga Saya selamat, Bu. ya silakan Bu Dewi. Terima kasih. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Ya Bu. Yang ketiga menguraikan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat menjelaskan pengertian Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Materi kita pada pagi hari ini adalah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Kita langsung saja masuk ke materi yang A ya. Ya, Bu. Yang A, pengertian ideologi. Ada yang tahu pengertian dari ideologi? Tahu, Bu. Ya. Ya, pengertian dari ideologi adalah ideologi berasal dari bahasa Yunani dari kata eidos yang artinya membentuk. Di samping itu ada kata ebien yang artinya melihat. Kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi idea yang berarti gagasan, konsep, pemikiran, cita-cita. Dan logos artinya pengetahuan. Ideologi berarti pengetahuan tentang ide-ide, gagasan, keyakinan, dan cita-cita. Ideologi sendiri juga adalah merupakan sekumpulan gagasan-gagasan dan nilai-nilai yang tersusun secara sistematis yang diyakini kebenarannya oleh suatu masyarakat dan diwujudkan dalam kehidupan nyata. Jadi ideologi di sini merupakan suatu gagasan dan nilai-nilai yang sudah tersusun secara sistematis. Selanjutnya, dalam perkembangannya terdapat pengertian ideologi. Ideologi dikemukakan oleh beberapa para ahli. Istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh filsuf Prancis yang bernama Destutt de Cragey pada tahun 1796. Menurut Cragey, ideologi merupakan suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. Sedangkan menurut Gunawan Setiarjo, ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan sebagai pedoman dan cita-cita hidup. Ibu lanjut ya. Yang B, pentingnya ideologi bagi suatu bangsa dan negara. Yang pertama, memberikan pedoman bagi bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Di sini, mengapa ideologi itu penting bagi suatu bangsa dan negara, yaitu untuk memberikan suatu pedoman atau arahan untuk mencapai suatu pembangunan yang direalisasikan dalam kehidupan nyata. Yang kedua, menjadi alat pemersatu. Mengapa ideologi penting bagi suatu bangsa dan negara? Karena untuk atau sebagai alat pemersatu. Artinya dapat mempersatukan orang dari berbagai agama
pentingnya ideologi bagi suatu bangsa dan negara adalah menjadi sumber motivasi. Mengapa ideologi itu disebut sebagai sumber motivasi? Karena dapat memberikan motivasi kepada seseorang atau kelompok dan masyarakat untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata. Yang kelima, menjadi sumber semangat dalam mendorong individu dan kelompok untuk bersama mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi, serta menghadapi perkembangan global dan menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan selanjutnya. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang masih kurang paham? Boleh ditanyakan? Kalau sudah paham, lanjut ya anak-anak. Yang C, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai ideologi atau dasar negara baru dilakukan pada saat kekuasaan Jepang di Indonesia akan berakhir oleh BPUPKI. Badan ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945, tetapi baru dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Maka pada tanggal 9 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dilangsungkan sidang pertama BPUPKI yang membicarakan asas dan dasar negara Indonesia Merdeka. Di dalam sidang pertama BPUPKI ini, beberapa anggota menyampaikan pandangan dan pendapatnya tentang asas dan dasar negara Indonesia Merdeka. Pendapat dan pandangan ini adalah untuk menanggapi pertanyaan Ketua BPUPKI, yaitu Dr. Rediman Didio Diningrat, tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Pendapat yang pertama, menurut Mr. Muhammad Yamin, pada hari pertama sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin berpendapat dalam pidatonya di hadapan sidang BPUPKI, Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas dasar negara. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Setelah selesai berpidato, beliau juga menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Di dalam pembukaan rancangan UUD 1945 itu tercantum perumusan 5 asas dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yang B, pendapat Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengucapkan pidato di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidato ini, beliau mengusulkan 5 asas untuk menjadi dasar negara Indonesia Merdeka yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk 5 asas tersebut, atas saran seorang teman ahli bahasa beliau mengusulkan agar diberi nama Pancasila. Usulan ini kemudian diterima oleh sidang. Yang C, Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, 9 tokoh nasional yang juga anggota BPUPKI
piagam yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Di dalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila sebagai berikut, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun 9 tokoh tersebut, ada yang tahu siapa saja 9 tokoh dalam yang masuk dalam panitia 9? Insinyur Soekarno. Ya, bagus ya. Benar tak menurut saya? Benar. Ada yang tahu lagi? Benar. Muhammad Hatta. Ya. Muhammad Yamin. Ya. Itu sama sebut tadi. Oh, Bagus ya. Dari jawabannya. Baiklah. Tokoh tersebut antara lain yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Muhammad Hatta, yang ketiga Mr. A.A. Maramis, yang keempat Adi Kusno, dan yang kelima Abdul Kahar Muzakir, yang keenam Haji Agus Salim, dan yang ketujuh Mr. Ahmad Subardo, yang kedelapan Kiai Haji Abdul Wahid Hasjin, yang kesembilan Mr. Muhammad Yamin. Selanjutnya, Piagam Jakarta itu diajukan dalam sidang BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 14 sampai 16 Juli 1945. Di dalam sidang tersebut, BPUPKI menerima Piagam Jakarta untuk dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis yang sedang dibahas. Ini tinggal sedikit lagi ya materinya anak-anak. Ya, Bu. Ya, ini materi yang terakhir. Yang D, pengertian Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Jadi di sini pengertian dari Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh ini di mana sila pertama menjauhi sila kedua hingga kelima, sila kedua menjauhi sila ketiga sampai keempat, sila ketiga menjiwai sila keempat dan kelima, sedangkan sila keempat menjiwai sila kelima dan sila kelima merupakan sila yang dijiwai oleh sila pertama hingga keempat, di mana kelima sila ini saling terkait antara satu dengan yang lain, membentuk sebuah satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jadi dalam sila-sila Pancasila ini merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh dan tidak bisa dipisahkan, baik itu dari sila pertama sampai sila kelima. Apabila satu saja sila tidak dijalankan dengan baik oleh negara dan masyarakatnya, maka akan terjadi ketimpangan di dalamnya. Karena itu, Pancasila sudah seharusnya diimplementasikan secara lengkap dan menyeluruh demi menciptakan tujuan bangsa, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian materi dari Ibu. Baiklah, selanjutnya silakan siswa untuk membentuk kelompok terdiri dari 2 kelompoknya. Silakan pilih masing-masing. Apakah sudah? Udah, Bu. Ya, silakan duduk bersampingan dengan kelompoknya ya. Kalau sudah, Ibu akan kalau sudah silakan ketua kelompok silakan pilih satu ketua kelompok. Orang pilih. Kalau sudah, maju ke depan untuk ketua kelompoknya. Dan di sini Ibu punya catatan atau materi, silahkan Anda jelaskan untuk kepada anggota kelompok Anda masing-masing. Ya, setelah duduk. Sini Ibu akan bagikan kertas kepada anggota kelompok. Silakan Anda menyimak dan mencatat kembali materi yang akan dijelaskan oleh ketua kelompok Anda. Ibu kasih waktu 2 menit untuk ketua kelompok menjelaskan kepada anggota kelompoknya materi yang sudah Ibu kasih tadi ya. Bu, menjelaskannya juga kelompok saja. Ya.
Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, ya Ibu juga akan bagikan kertas untuk Anda membuat pertanyaan. Tiap siswa satu-satu orang pertanyaan, dan nanti setelah selesai silakan kertasnya digulung, kertas pertanyaan sudah Anda buat tadi, dan lemparkan kepada masing-masing kelompok. Misalnya kelompok 1 melemparkan pertanyaannya kepada kelompok 2 yang sudah digulung tadi ya, pertanyaan sudah digulung ke Paula Sabil tadi. Iya, Bu. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Saya tembak, Bu. Iya, aku mau ikut deh. Jadi kamu tahu. Ibu kasih waktu 1 menit untuk membuat pertanyaan ya, anak. Iya, Bu. Sudah, Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan kertasnya digulung ya, anak. Digulungnya seperti ini. Digulung. Kalau itu bukan digulung, Bu. Tapi dia lalu Ya, ya. Pokoknya seperti ini. Ya, Bu. Ya. Oh, gini, Bu. Oh, yang mana tadi? Sudah? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah buat seperti ini, Ibu hitung dari 1 sampai 3 untuk melemparkan pertanyaan yang sudah dibuat seperti ini tadi ke kelompok yang lain. 1, 2, 3. Apakah sudah dapat semua pertanyaannya? Ya. Siapa yang sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, silakan 1 orang untuk membacakan pertanyaan dari temannya tadi, dan silakan langsung menjawab pertanyaan tadi. Baik, di sini saya menjawab pertanyaan dari Mary. Jelaskan pengertian dari Pancasila sebagai satu kesatuan bulat dan utuh. Jadi kalau yang berdasarkan yang dijelaskan tadi, Ya. pengertian Pancasila sebagai kesatuan yang utuh dan bulat itu gimana? Sila pertama menjiwai sila kedua hingga kelima, sila kedua menjiwai sila ketiga hingga keempat, sila ketiga menjiwai sila keempat dan kelima, sila keempat menjiwai sila kelima, dan sila kelima merupakan sila yang dijiwai oleh sila pertama hingga keempat. Di mana kelima sila ini saling terkait satu sama lain membentuk sebuah satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ya, bagus ya jawabannya. Silakan 1 orang lagi. Saya, Bu. Ya, silakan Eli. Saya dapat pertanyaan dari Maya, Bu. Pertanyaannya, jelaskan mengapa ideologi penting bagi suatu bangsa dan negara. Jadi, karena ideologi merupakan alat pemersatuan, artinya ideologi dapat mempersatukan orang dari berbagai agama, suku, bangsa, dan golongan. Sekian, Bu. Bagus ya, tepuk tangan. Hadiahnya untuk kelompok 1 dan 2 Ibu kasih hadiah ya. Saya mau ke kamu. Tapi Ibu kasih bukunya berdasarkan kelompok ya. Kemudian kasih dia jawab ya, Bu. Tadi dia tanya Bu, Jadi, Bu, kasih dia udah jawab. jawab pertanyaan. Ya. Pertama Nuryanti. Yang kedua Nelly. Ini per kelompok ya. Jadi hadiahnya itu jangan
Doa selesai. Ya, terima